Hai Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena general reading ini ya tidak mengharuskan semua orang cocok sama ini gitu ya. Tidak harus semua orang di luar sana situasinya sama dengan apa yang akan dibahas di general reading ini. Jadi please jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Oke, tidak harus ini adalah situasi kalian. Tolong dipahami itu ya, karena ini sudah dijelaskan berkali-kali. Dan ini sudah ada penjelasannya di awal video dan ada juga di description box. Jadi baca dan pahami. Oke, thank you. Kita langsung menuju ke pembacaan ya. Untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus yang aku lihat di sini, selain kalian ada Virgo di sini, energi Virgo, Gemini, Libra. Ada energi Libra cukup kuat ya. Ada energi Leo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Aquarius. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya, oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini ya Cancer, di sini ada orang yang sebenarnya kangen, mencintai, mengagumi, tapi semua itu dalam diam. Itu yang aku lihat di sini ya. Yang aku lihat di sini di dalam situasi sedang tidak berkomunikasi atau menarik diri atau kontemplasi lah ya. Itu ada pemikiran bagaimana ya kalau gue deket lagi sama dia. Bagaimana ya untuk memperbaiki hubungan ini atau bagaimana ya untuk gue melakukan approaching atau pendekatan itu gitu. Pokoknya ada pemikiran itu. Pemikiran soal orang itu, soal hubungan itu ya. Oke. Kemudian yang aku lihat di sini kayaknya ada yang mendapatkan banyak godaan atau banyak bisikan ya, banyak pendapat gitu ya kalau aku lihat di sini gitu. Nah, yang aku lihat di sini orang ini tuh berusaha kuat sama apa yang udah menjadi prinsipnya atau pilihannya gitu. Walaupun mungkin banyak omongan lah ya, ya seperti yang aku bilang tadi, pendapat, bisikan kayak gitu yang mungkin bisa mengganggu ya. Tapi balik lagi orang mau seperti itu juga ya itu hak mereka gitu kan. Kita juga punya hak mau mendengarkan atau tidak gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini, apalagi tadi aku udah bilang belum ada energi Gemini. Ada ya, energi Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus, ada Virgo juga ya. Libra, Leo. Di sini ada Gemini, ada Ace of Cups, ada The Lovers. Jadi udah jelas banget nih bahwa kalian itu mencintai orang ini. Kalian itu terikat banget sama orang ini. Kalian merasa orang ini adalah bagian dari diri kalian ya. Spiritual connection-nya cukup kuat ya. Soul connection-nya di sini jelas kayak terasa banget gitu. Di sini ada feminine dan maskulin, melengkapi dan menyempurnakan. Kalian sih merasanya benar-benar orang ini adalah bagian dari diri kalian yang hilang gitu ya mungkin. Oke. Nah, di sini aku lihat, ingat ya, ini general reading, bisa vice versa energinya. Jadi kalian sesuaikan sama situasi kalian aja lah, karena pasti orang di luar sana juga macam-macam. Ada yang memang ini yang dibacakan adalah energinya, ada yang dibacakan ini adalah energi orang lain atau perasaan orang lain yang punya situasi sama kalian gitu ya. Aku melihat di sini cinta dan gairah itu masih besar terhadap orang itu. Mungkin kalian ya Cancer ya, kalian menyimpan cinta dan passion itu terhadap orang tersebut itu disimpan terus, tapi ya kadarnya sebenarnya besar gitu loh. Cinta sih tidak harus memiliki ya, cuman passion di sini yang membuat kalian itu kayak ingin sekali meraih orang ini gitu loh. Desire yang ada di sini, apalagi tadi ada Capricorn gitu ya, ada obsesi untuk sebenarnya punya obsesi ya untuk mendapatkan orang ini gitu. Cuman kalian berusaha menahan itu kayaknya ya, kayak memilih untuk
untuk tidak bergerak kemana-mana itu bisa jadi. Cuman menguatkan diri untuk nggak membuat langkah gitu. Apakah kalian memang sudah memutuskan tidak mau bersama orang ini atau bagaimana? Karena aku melihat di sini antara langkah sama perasaan itu beda gitu. Perasaannya gede banget, passionnya besar sekali untuk mendekat gitu ya. Tapi langkah itu kayak berusaha ditahan gitu. Ya, di sini ada pesan ini ya, step ya. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal. Jadi ya semua perubahan dalam hidup kalian itu adalah tanggung jawab kalian ya. Maksudnya ada perubahan yang kita tidak harapkan itu terjadi di hidup kita, tapi kita juga punya kekuatan untuk membuat perubahan dalam hidup kita gitu. Jadi ingat itu ya Cancer, semua terserah sama kalian lah ya. Kalian mau tetap, kalau mau menyimpan perasaan aja sih terserah ya maksudnya, tapi ini kan ada keinginan untuk mendapatkan. Dan itu juga yang dipendam gitu ya. Kalau cuman mencintai, cinta dalam diam, ya cuman cinta aja kan. Cinta berharap orang itu baik, baik aja, berharap orang itu bahagia, itu cukup, nggak harus memiliki. Itu kalau cinta, tapi di sini masalahnya ada desire gitu ya, untuk mendapatkan. Cuman kayak kalian sendiri tuh masih kontradiksi gitu loh. Kalian kayak membiarkan desire yang ada dalam diri kalian itu terus tumbuh terhadap orang ini, tapi kalian itu kayak dari luar itu terkesan kayak gini loh, King of Sword. Kayak terkesan menutup gitu loh. Terkesan tidak ingin buat langkah apa-apa gitu. Terkesan kayak berbanding terbalik lah dari yang kalian rasakan intinya ya gitu. Jadi antara apa yang kalian tampilkan dengan apa yang ada dalam perasaan kalian itu kontradiksi. Itu yang aku lihat di sini, oke? Dan aku melihat di sini dalam hubungan kalian itu ada apa ya? Ada isu soal keluarga ya. Cuman aku melihat di sini ada yang perlu disembuhkan lah ya. Maksudnya luka lama ini gitu ya. Karena di sini ada kronik ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari dari manapun ya, dari keluarga, dari ya siapapun gitu ya. Self healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Jadi kayaknya nih isu dalam hubungan ini adalah soal healing dari luka ini juga. Jadi luka ini perlu disembuhkan gitu. Perlu diperbaikilah keadaannya ya, keadaan luka itu gitu. Karena kayaknya masih meradang gitu. Kalau luka itu sudah diperbaiki situasinya, sudah disembuhkan ya radangnya gitu kan. Kemungkinan ada imbas baik untuk hubungan ini. Mungkin ya, atau untuk hidup kalian lah at least gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi ada luka lama, ini bisa datangnya dari keluarga sih. Jadi luka ini kan kronik ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah dari lama sih. Jadi bukan yang akut gitu loh. Jadi ini kayak luka lama yang nggak disembuhkan, dibiarin begitu aja gitu. Tahu-tahu udah makin parah gitu kan. Jadi luka batin ya, jelas luka batin yang kita maksud di sini. Luka batin ditumpuk atau disimpan begitu saja, tidak diberi treatment yang tepat gitu kan. Akhirnya ini memperburuk keadaan juga, keadaan hubungan kalian, keadaan hidup kalian. Memperburuk hubungan yang ada di sini dan hidup siapapun yang ada di sini gitu. Apakah ini kalian atau orang yang punya situasi sama kalian gitu. Tapi ada kunci di situ yang harus dibereskan. Kayaknya luka lama ini jadi apa ya? Jadi punya imbas ke urusan hidup yang lain gitu kalau aku lihat. Iya, lama, kronis ya. Udah kronis gitu loh ya. Dibiarkan aja menetap dalam tubuh dan hidup seseorang gitu. Oke, di sini ada freedom ya, ekspresikan kreativitas dan penuhi panggilan jiwa. Wujudkan damai, bahagia, dan gairah dalam hidup. Mengambilnya dari seseorang, membuatnya mati. Memilikinya dengan tanggung jawab, menumbuhkan cinta karena kenyamanan.
Ini ada beberapa pesan yang aku dapat di sini. Pertama, ini soal hubungan kalian yang cenderung memaksakan kenyamanan orang lain ya. Jadi kalau kalian atau orang yang ada di sini punya situasi seperti itu ya, berada dalam sebuah hubungan terus ada control issue di situ. Tapi tidak berusaha memahami perasaan orang lain, orang yang dia cintai gitu ya. Akhirnya hubungan itu juga nggak nyaman, menyakitkan ya. Yang ada hanya mengakumulasi, menumpuk luka aja gitu. Kecenderungan untuk mengatur, kecenderungan nggak apa-apa kita buat kesepakatan, tapi bukan hanya dari sudut pandang satu orang aja gitu loh. Harus melihat juga atau mendengarkan perasaan yang lain juga gitu ya. Karena mikirnya cuman apa yang menjadi obsesinya, apa yang menjadi ingat ya kalau kita udah berusaha mengontrol sesuatu, itu kita terobsesi sama hal itu loh. Ya. Jadi kalau hanya mengatur dari sudut pandangnya dan tidak mendengarkan perasaan orang lain ya, orang lain yang ada di sini gitu ya. Akhirnya ya hubungan itu juga rusak gitu loh. Itu yang aku dapatkan pesannya dari sini ya. Kemudian pesan yang lainnya adalah ketidakterbukaan menyampaikan perasaannya. Jadi gini sih, kalau memang mau menyampaikan rasa sayang dan cinta itu sampaikan aja. Mungkin dari kejujuran itu bisa bawa dampak besar loh buat hubungan ini. Kemudian kalau merasa bersalah dan ingin minta maaf, coba aja ngomong. Karena bisa juga kalau itu disampaikan dengan tulus, itu juga memberikan dampak yang besar buat perbaikan hubungan ini gitu. Cuman ketika itu ditahan-tahan gitu ya, ditahan, berusaha menyembunyikan itu karena masalah gengsi atau yang lainnya gitu ya. Ya udah jangan berharap apa-apa, jangan berharap perbaikan di sini, di hubungan ini karena semuanya serba ditutup aja. Jadi kesannya orang lain itu melihatnya misalkan cinta, penyesalan, permintaan maaf itu tidak disampaikan gitu ya. Penyesalan itu tidak disampaikan. Padahal dari menyampaikan itu kita bisa menangkap love language seseorang gitu loh. Orang ini ternyata mencintai, orang ini care gitu ya. Orang ini peduli banget gitu loh dengan menyampaikan itu gitu ya. Kan love language itu bisa dilihat ya, tersampaikan pesannya ya. Maksudnya bahasa cintanya bisa terlihat. Cuman kalau berusaha defensif ya kan, kok berusaha defensif sih? Sorry, kayak perasaan itu disembunyikan, masalah gengsi gitu ya misalkan. Terus dari luar itu sudah menunjukkan sisi keras, seakan-akan hanya ingin memaksakan pilihannya gitu misalkan atau pandangannya gitu. Jadinya cinta itu nggak akan tersampaikan juga sih, nggak bisa dirasakan. Bagaimana mau dirasakan? Misalkan tidak perlu diucapkan lah ya, tapi kan minimal dari bahasa tubuh itu kelihatan. Tapi kalau caranya kayak gini, kayak hanya mengedepankan apa yang menjadi pikirannya untuk hubungan ini gitu ya, mengedepankan desire-nya aja, keinginannya aja, tapi nggak mendengarkan perasaan orang lain gitu kan. Apa yang mau dirasakan di situ? Nggak akan tersampaikan juga cintanya gitu kan. Jadi orang lain melihatnya orang lain nggak merasakan cinta di situ gitu loh. Walaupun orang ini mungkin mencintai gitu kan. Tapi kalau caranya seperti itu nggak nyampe. Orang akan merasanya juga nggak nyaman, terluka. Gue tuh juga nggak merasakan cinta dalam hubungan itu gitu. Yang ada merasakan luka gitu misalkan ya. Itu pertama. Kedua, itu kalau misalkan nggak berbicara gitu dengan bahasa tubuh aja. Kalau bahasa tubuhnya tepat karena kita menyampaikan cinta itu kan nggak hanya dari kalimat ya. Mungkin dari cara kita care gitu kan. Dari kelembutan kita itu kita juga bisa merasakan cinta loh ya. Transfer energi cinta itu dari seseorang gitu. Kita bisa merasakan itu. Tapi kan ini kayak berusaha diblok. Yang ditampilkan itu hanya kayak kekerasan. Kekerasan itu maksudnya aku ralat ya. Kekerasan ini bukan kekerasan fisik, kekerasan mental gitu ya. Bukan itu. Maksudnya sisi kerasnya itu dipertontonkan ya. Jadi kayak orang ini tuh terlalu dingin, tidak pokoknya nggak ada cinta yang dia berusaha sampaikan, entah lewat kalimat atau lewat
perbuatannya, lewat sikapnya tuh nggak nyampe, nggak ada gitu loh. Orangnya kelihatannya kayak hanya soal dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya sama aja gitu kan. Apalah artinya gitu, itu semua tidak tersampaikan. Padahal cinta sendiri itu kan simpel ya. Kayaknya sih simpel ya, tapi prakteknya nggak sesimpel itu mungkin ya. Cinta itu ya, orang yang kita cinta itu bisa merasakan bahagia, itu bagus kan di situ. Maksudnya cinta itu adalah ya kita nggak memaksakan mereka, kita berharap mereka bahagia juga gitu. Buat apa kita mencintai seseorang tapi yang ada kita hanya melukai dia, misalkan ya. Buat apa gitu kan. Sebenarnya yang membuat luka di sini menurut aku sih obsesi ya, ego, iya jelas gitu. Karena dia hanya melihat dari perspektifnya aja gitu. Dan akhirnya dia mengabaikan perasaan orang lain di sini. Itu yang aku sampaikan ya, yang bisa aku sampaikan di sini. Maksudnya sorry nih Cancer. Ini sih karena kita kan bacanya, aku ulang ya, ribet banget. Ini kayaknya kalian mau menyampaikan sesuatu tapi susah ya. Kayak aku berusaha merasakan energinya kayak gitu. Cancer, kalau aku lihat di sini sih memang kita niatnya membahas soal love life, tapi ini bisa saja sih di luar love life juga. Karena cinta itu kan universal ya, bukan soal romance saja. Ini sih kita bahasnya love life. Love life itu sendiri juga nggak harus romance, maksud aku gitu. Maksudnya nggak harus romance. Ya ngerti lah ya, maksudnya love life itu sendiri kan bisa sama teman, sama keluarga, dan lain sebagainya gitu ya. Namanya juga cinta itu kan universal ya. Walaupun kebanyakan sih sebenarnya membahasnya soal romance ya, dan memang ya awalnya ada apa ya, ada niat untuk menjurus ke romance juga, karena kan pasti yang nonton di YouTube ini kebanyakan mempertanyakan situasi romansnya lah ya. Cuman aku melihat di sini ada luka dalam keluarga yang harus dibereskan. Keluarga itu pertama keluarga itu kan nggak harus tentang orang tua juga ya. Keluarga itu kalau misalnya kalian sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, sudah membangun keluarga sendiri gitu ya, itu bisa juga dalam keluarga itu gitu. Ya, intinya ada isu itu yang harus dibereskan, ada luka itu yang harus disembuhkan gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi pesan yang ada di sini adalah itu tadi, jujur terhadap perasaan. Kalau ada yang mau disampaikan soal cinta dan penyesalan, maaf, itu sampaikan aja gitu. Dan betul sih kalau cinta itu perlu dipupuk ya, perlu dipelihara gitu. Karena mudah banget cuman ngomong cinta tuh mudah loh. Ya gue cinta sama dia, ya gue sayang sama dia, ya gue care sama dia gitu. Tapi itu gak ada artinya kalau cuma ngomong aja gitu kan. Karena yang paling penting adalah sikap kan gitu. Ini banyak banget contohnya ya, kayak orang tua sama anaknya itu, ya kita udah tahu lah orang tua itu umumnya ya sayang cinta sama anaknya, tapi kan belum tentu sikap mereka itu justru sesuai dengan apa yang dikatakan. Bisa saja anak itu malah nggak merasa dicintai, yang ada malah terluka. Itu juga bisa banget gitu. Itu yang harus diwaspadai. Mudah sekali bilang cinta, tapi membuktikannya mungkin yang tidak semudah itu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Cuman kalau soal love and passion di sini, itu jelas soal romance ya. Oke. Terus bisa juga sih ini masalah obsesi ya. Obsesi untuk mengatur hidup orang, mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Seakan-akan dia kayak udah gak punya hak atas dirinya, hidupnya, dan jiwanya gitu loh. Wah, itu bahaya banget sih. Ini kayak gini juga ya. Jadinya orang itu kayak nggak bebas, nggak bahagia juga dalam hubungan itu, dalam rumah itu, dalam situasi itu gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Ekspresikan aja cinta itu, penyesalan itu, care kita melalui kalimat, nggak apa-apa. Maksudnya kalau ngomong kan juga antara orang ngomong dari hati sama orang ngomong asal ngomong itu juga beda gitu loh. Ya, energinya itu bisa dirasakan gitu. Jadi kalau memang mau
perbaikan untuk hubungan ini, coba terbuka sama perasaan ya. Gak usah menyembunyikan, gak usah gengsi gitu. Karena ya udah gengsi itu dan ego itu akan menghambat hubungan ini juga gitu kan untuk membaik gitu loh. Kalau memang yang diharapkan adalah hubungan ini membaik dan dekat lagi kan. Jadi sampaikan secara jujur. Kedua, memang sih bahasa cinta orang beda-beda gitu ya. Ada yang menunjukkan dengan sikap secara terbuka, ada yang enggak. Cuman kalaupun tidak bisa bersikap romantis kan memang nggak harus juga ya. Romantis itu bisa sama siapapun sih. Maksudnya sama keluarga mungkin atau pasangan gitu ya. Kalau nggak bersikap romantis yang kelihatan romantis banget sih ya it's okay, nggak apa-apa. Cuman yang aku lihat di sini tuh kayak dia itu menunjukkan egonya itu di luar gitu loh. Itu kan sisi keras itu loh yang malah melukai orang lain. Orang lain nggak bisa dapat pesan cintanya di situ gitu loh. Dari kalimat tidak, dari sikap juga tidak gitu loh. Kalaupun um, orang itu nggak biasa dengan bahasa romantis, tapi kan nggak biasa dengan sikap romantis, tapi setidaknya dia itu tidak menggunakan egonya sebagai topeng gitu loh. Jadi gimana ya? Yang dia tonjolkan dan dia perlihatkan ke orang lain, orang yang dia cintai itu adalah ego gitu loh. Jadinya orang itu mau merasakan cinta bagaimana? Penampakannya aja dingin dan apa ya? Dan kayak nggak ada kasih gitu loh. Kayak gitulah intinya yang bisa aku sampaikan di sini ya. Nah, di sini ada yang ya terobsesi untuk mengontrol saat berada dalam sebuah hubungan, saat sedang bersama. Kemudian ketika kehilangan pun dia seperti kehilangan kontrol hidupnya juga, kehilangan kayak nggak bisa mengendalikan hidupnya sendiri, losing my control gitu ya. Jadi orang ini sudah terobsesi gitu loh, terobsesi sama seseorang gitu kan. Saat seseorang itu berada di sampingnya, dia terobsesi untuk mengatur orang itu. Saat orang itu pergi dari hidupnya, dia kayak kehilangan arah kekuatannya gitu. Artinya orang ini terobsesi sama orang itu. Jadi coba kendalikan diri dulu deh. Mengendalikan diri itu salah satunya adalah mengendalikan obsesi. Oke? Nah ini. Ya kalau kalian punya situasi sama Virgo, nah orang ini kira-kira ya seperti ini juga sih. Maksudnya, tapi ini yang kayak gini bukan Virgo aja ya. Kayaknya banyak juga sih orang yang seperti ini gitu loh ya. My attitude depends on you. Karena di sini kan ada energi Virgo ya. Cuman ya nggak harus Virgo juga sih, ini bisa siapapun ya. Jadi ya orang itu memilih pergi, memilih meninggalkan mungkin ya karena sudah terluka. Sikap orang itu kalau hurt people gitu ya. Jadi kalau orang itu terluka akhirnya dia melukai juga kan. Jadinya hubungan itu jadi hubungan yang saling melukai gitu loh. Ya, pesan orang ini yang pergi meninggalkan hubungan ini atau situasi ini adalah karena dia terluka. Kalau dia bersikap nggak menyenangkan itu karena dia terluka. Dia bilang, sikap aku tergantung sama kelakuan kamu. Gitu, kira-kira gitulah. Hurts, jelas terluka. Kalian terluka, orang ini terluka, semua terluka di sini. Dan yang aku bilang tadi adalah you drive me crazy, bukan aku ya, tapi seseorang yang ada di sini. Apakah kalian atau orang itu? Mungkin Cancer ya. Tapi yang aku bilang kan tadi ada yang terobsesi di sini. Apakah Cancer? Cancer terobsesi sama orang ini. Ya, jadi orang ini pergi masih terobsesi juga, kelihatan banget obsesinya gitu loh. You drive me crazy ini energi terobsesi gitu loh. Kalian terobsesi sama orang itu. Orang itu pergi meninggalkan kalian lalu ya sudah kayak gitu jadinya. Ya hubungan ini seperti ini. This is so painful. Menyakitkan. Sampai akhirnya berpisah dan menyisakan luka juga gitu. Dan sekarang pun masih terluka gitu loh. Masih sakit gitu ya. Jadi masih banyak PR untuk healing lah. Kalian perlu healing semuanya sih memang. Ya. Berdamai lalu healing. Ya terserah lah ya. Mau membawa hubungan ini kemana. Mau berdamai itu semua terserah kalian. Tapi berdamai dengan situasi itu perlu sih. Untuk kita move on ke depan gitu ya. Banyak PR healing di sini. Oke, good luck buat kalian Cancer. Jangan lupa like dan share. Ya, semoga proses healingnya berjalan baik. Kalian menemukan jalan untuk healing ya. Dan benar-benar bisa sembuh lah luka itu ya. Dan kehidupan akhirnya lebih baik gitu ya. Good luck ya. Bye Cancer.